Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita belajar fisika lagi ya. Kali ini membahas materi tekanan hidrostatis ya. Baik, perkenalkan nama saya Dede Yulias Nurul Miftah. Nah, saya akan menemani kalian untuk belajar tentang tekanan hidrostatis. Nah, dari kata-katanya dulu ya. Kita perhatikan sebelum lebih jauh apa itu tekanan hidrostatis. Ya, hidro itu adalah air, statis itu berarti kan tidak bergerak ya, atau diam. Berarti tekanan pada misalkan air yang dalam keadaan diam ya atau fluida yang dalam keadaan diam. Di mana tekanan hidrostatis ini adalah bagian dari fluida ya. Baik, kita lanjut dulu. Nanti akan saya jelaskan lebih dalamnya seperti apa. Nah, kita perhatikan peta konsep. Kita ada di mana? Nah, materi ini. Kita tahu bahwa fluida ya itu ada di bab eh, kelas 11, maaf ya, kelas 11 semester 1. Nah, fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis, yang kedua adalah fluida dinamis. Nah, karena tadi sudah katakan bahwa fluidanya statis, berarti kita ada di mana nih? Nah, ini dia. Nah, tekanan hidrostatis. Kita akan membahas untuk materi tekanan hidrostatis. Kita bertahap ya, jadi tidak langsung semuanya. Nah, di pertemuan selanjutnya mungkin akan dibahas hukum Pascal dan selanjutnya. Kita fokus di tekanan hidrostatis. Lanjut, apa itu fluida? Nah, tadi saya sudah bahas ya, sudah singgung-singgung apa itu fluida. Nah, sekarang apa itu fluida? Definisinya apa? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Ya, mudah-mudahan dari definisi ini kalau kita lihat ya, zat yang dapat mengalir. Dalam bayangan kita apa sih yang dapat mengalir? Ya, paling gampang itu air ya. Air apakah cuma air? Nah, tidak tentunya. Salah satunya yang lain adalah udara. Udara juga bisa mengalir ya. Nah, itu adalah salah satu contoh fluida, bisa air dan udara. Baik, kita lanjut. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam. Yang tadi saya jelaskan di peta konsep, itu yang tidak bergerak, yang satu lagi yang bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah hidrostatis. Nah, di sini ada kuncinya ya, statis. Sedangkan yang bergerak adalah dinamis. Nah, itu dia ya. Ada statis dan dinamis. Oke, ada fluida statis dan fluida dinamis. Oke, mari kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Apa itu tekanan? Teman-teman sudah dengar belum sebelumnya apa itu tekanan? Mungkin teman-teman di sini mendengar tekanan itu ada di mana? Nah, mungkin salah satunya itu pernah kita dengar tekanan ban mobil ya. Kalau misalkan bannya kempes atau ban motornya kempes, ban sepedanya kempes, kalau kita ingin memompanya ya ke tambal ban ya atau ke tempat untuk memompa, biasanya akan ditanya mau tekanan berapa? Biasa sih mobil ya yang ditanya seperti itu. Kalau motor dan sepeda itu biasanya nggak ditanya. Pakai ilmu perkiraan ya. Oke. Nah, sekarang mungkin teman-teman sudah dengar apa itu tekanan. Nah, secara definisi apa itu tekanan ya? Oke, tekanan adalah atau didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang. Ya, jadi saya ulangi lagi, gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang. Oke, secara eh, persamaan dituliskan tekanan itu simbolnya P ya, pressure. Nah, oke, saya coret-coret sedikit. Tekanan adalah P ini. Nah, ini adalah tekanan ya. P pressure, kemudian F adalah gaya, force ya, ini. Selanjutnya adalah A adalah area atau luas permukaan. Jadi tekanan secara matematis sama dengan gaya persatuan luas. Nah, jadi kalau ingin mencari tekanan, tinggal gayanya berapa dibagi dengan luas penampangnya berapa. Nah, sehingga nanti dapat berapakah tekanannya. Oke, satuannya apa? Satuannya bisa Pascal ataupun bar ya, atau atmosfer juga bisa. Oke, nanti lebih lebih lebih
lebih detail nanti di contoh soal ya pemahamannya ya. Di sini sudah ada ya. Tekanan satuannya ini adalah Pascal atau satuannya ini Newton per meter kuadrat. Baik, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita fokus ke tekanan hidrostatis. Nah, kalau tadi ngebahas tekanan aja, sekarang ada hidrostatisnya. Nah, ada tambahan hidrostatis. Apa itu? Berarti tekanannya itu ada di mana? Nah, tadi sudah dibahas ya di judul bahwa hidro itu di air, statis itu adalah di yang tidak bergerak. Artinya di fluida yang tidak bergerak. Oke, kita lihat. Makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu. Sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Nah, ini dari sini sudah kelihatan ya pernyataan bahwa semakin banyak air dalam suatu wadah, maka tekanannya semakin besar di dasarnya. Fokusnya di mana nih? Di dasar. Nah, ini ya, di dasarnya. Ya, oke, kita lanjut dulu. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Ya, nah kuncinya di sini nih. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis dirasakan semakin besar. Nah, dari sini sudah ketahuan semakin dalam. Mana tadi itu kata-katanya? Dengan kata lain, posisi yang semakin dalam. Nah, ini semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke, kita lihat persamaannya secara matematis dikatakan. Nah, ini dia ya. Dan tekanan hidrostatis tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini P sama dengan PH itu artinya adalah tekanan hidrostatis ya. Ada di keterangan di bawah. Rho adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi, H adalah kedalaman. Nah, hati-hati, H di sini adalah kedalaman. Jadi, mengukur kedalaman itu dari permukaan. Nah, dari sini nih, dari permukaan atas sampai ke bawah itu adalah H. Jadi, bukan dari bawah ke atas ya. Jadi, mengukur kedalaman adalah dari permukaan ke titik yang ingin diuji. Ya, hati-hati ya. Jadi, H di sini adalah, saya ulangi lagi, dari permukaan. Bukan dari dasar, tapi dari permukaan ngitungnya ke bawah, itu kedalaman. Baik, nah sekarang kalau kita lihat perhatikan, semakin dalam, ya kalau kita lihat dari variabelnya ya, kita lihat dari variabelnya, bahwa, saya hapus dulu ya, biar enak. Nah, semakin dalam rho GH, berarti kan tekanan di sini dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kalau dari sini kelihatan di dasar lah paling besar tekanan hidrostatisnya. Baik, kita lanjut dulu. Biar lebih paham, yuk kita analisa bareng-bareng. Oke, saya berikan tanda. Saya punya sebuah bejana diisi dengan air. Saya berikan tanda. Di sini ada, nah ini merah. Saya berikan titik ya. Kemudian saya berikan tanda lagi. Warnanya kuning di sini. Oke, saya berikan tanda lagi warnanya biru. Oke, terus satu lagi apa ya? Ungu. Nah, satu lagi ungu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Nah, dari keempat titik ini, ya, dari keempat titik ini, manakah yang tekanan hidrostatisnya besar? Apakah di titik A, ya, atau di titik B yang warna kuning, atau di titik C yang warnanya tadi apa ini? Biru ya. Kemudian atau di titik D yang warnanya ungu. Yo, di mana ya? Kita analisa bareng-bareng. Di manakah letak tekanan hidrostatis yang paling besar? Tadi konsepnya apa? Tekanan sama dengan ya massa jenis air rho gravitasi dikalikan dengan kedalaman ya. Jadi di sini ada H. Nah, kuncinya adalah di H. Berarti semakin besar kedalaman, semakin besar juga tekanannya. Berarti cari yang tekanan paling besar ada di mana? Apakah di A? A kedalamannya cuma segini. Kalau B kedalamannya cuma segini. Sedangkan C kedalamannya segini. Dan D kedalamannya
paling besar. Ya, berarti kedalaman yang paling besar ada di D, sehingga tekanan hidrostatisnya yang paling besar adalah yang D. Ya, yang ini adalah tekanan hidrostatis paling besar. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena ini insya Allah mudah ya. Ingat, mudah ya, mudah. Oke, sekali lagi saya contohkan kasus yang mirip-mirip. Nah, sekarang A di sana, saya mau bikin titik lagi di sini. Nah, ini katakanlah titik B. Oke, kalau saya berikan penjelasan bahwa titik A dan titik B adalah sejajar. Ya, satu garis lurus. Oh, sorry ya, garisnya nggak lurus. Tapi katakanlah satu garis lurus. Di mana titik A dan B satu garis lurus. Pertanyaannya, lebih besar mana tekanan hidrostatis di titik A dan titik B? Di mana A dan B adalah satu garis lurus. Nah, berarti jawabannya adalah karena kedalamannya sama, berarti nah, tekanan hidrostatisnya pun sama. Ya, simpel ya. Jadi ketika posisinya sama, kedalamannya sama, maka tekanan hidrostatisnya pun sama. Jadi rho GH-nya sama. Baik ya, mudah-mudahan bisa diikuti dari ilustrasi yang digambarkan ini. Lanjut. Nah, sekarang ya, hukum hidrostatika. Nah, ini ya, kita menguatkan kembali apa yang sudah dibahas di slide berikut sebelumnya. Semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatiknya pun sama. Ya, ini kesimpulannya yang berdasarkan ilustrasi barusan yang saya coret-coret ya. Semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatiknya pun sama karena kedalamannya sama. Oke. Nah, ini dia. Kalau ada sebuah pipa, nah tadi kan bejananya bentuknya seperti ember biasa ya. Sekarang bentuk bejananya mirip pipa U. Nah, di mana di pipa yang sebelah kiri dan sebelah kanan di titik A dan titik B, lihat karena di sini ada fluida yang mengalir dari sini ke sini, bukan mengalir tapi mengisi ruang ya bahasanya, mengisi ruang sama fluidanya, maka di ketinggian yang sama, di kedalaman yang sama, maaf ya, di kedalaman yang sama, titik B dan titik A, ini kan sama nih garisnya, satu garis lurus. Berarti tekanan hidrostatiknya sama ya. Ingat ya, satu garis lurus di A dan B. Satu garis lurus. Ya, perhatikan di sini ada satu garis lurus A dan B. Mari kita lanjut dulu. Nah, jadi semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu jenis cat cair memiliki tekanan yang sama. Ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatik ya. Dan tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, dari contoh ini nanti kita bisa memberikan contoh soal. Baik. Maka tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Oke. Ingat ya, fisika itu mudah. Jadi bayangkan di pikiran kita bahwa fisika itu mudah ya. Konsepnya pun sederhana dan itu ada di kehidupan sehari-hari, jadi tidak membuat kita pusing ya. Sederhana sekali. Jadi tanamkan bahwa fisika itu mudah. Baik, contoh soal. Seorang penyelam pada kedalaman 3 meter. Bayangkan ya. Jadi memang perlu membayangkan di sini agar paham cerita dari soal. Seorang penyelam pada kedalaman 3 meter. Massa jenis airnya diketahui nih 1000 km per kilometer, 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Nah, kita sudah tahu ya bahwa tadi tekanan hidrostatik rumusnya apa? Rho GH. Jadi dipengaruhi dari kedalamannya berapa? Nah, di sini. Jadi apa yang ada di soal? Pertama, tuliskan apa yang diketahuinya dulu. Jangan langsung ke rumus, ya. Tuliskan dulu yang diketahui. Takutnya kan ada konversi satuan. Nah, kita lihat karena satuan sudah SI semua, saya rasa ini tidak perlu. Oke. Baik, sudah ada ya. Jadi diketahuinya H-nya tadi 3 meter,
Rho-nya masih jenisnya 1000 kg meter. Min 3, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya baru kita cari informasi. Apa sih konsepnya? Apa sih persamaan matematisnya? Yang tadi sudah kita bahas bahwa untuk mencari tekanan hidrostatis persamaannya adalah Rho GH. Ya. Jadi yang ditanyakan tadi apa? Tekanan hidrostatis. Rho GH. Maka tinggal dikalikan. Rho kalikan G kalikan H. Ya. Insya Allah mudah ya. Rho-nya berapa? Rho-nya tadi kan 1000. G-nya 10 dan H-nya adalah 3. Ya. Maka dapatlah 30.000 Pascal. 30.000 Pascal. Atau kalau kita buat dalam bentuk kilo, ya, dapatlah 30 kilo Pascal. Ya, insya Allah mudah ya. Jadi tinggal dikalikan saja 30 kilo Pascal. Di sini hati-hati dimintanya dalam bentuk Pascal ya. Kalau ingin dibuat kilo maka tinggal dibagi 1000. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa diikutin ya untuk pembahasan ini. Kalau mungkin kurang paham, boleh kalian pundurin lagi videonya. Nanti akan dibahas atau diulang lagi videonya untuk pemahaman lebih dalam lagi. Oke, kalaupun perlu dicatat, boleh di-pause dulu video ini. Silahkan dicatat, kemudian boleh dilanjut lagi. Oke, kita lanjut. Ingat, fisika itu mudah, ya. Nah, sekarang soal ini mudah banget nih, ya. Kita konsepnya yang tadi sudah kita pelajari nih. Nah, gimana soalnya? Mudah banget nih. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 meter dan luas permukaan kolam 50 meter kuadrat. Jika tekanan udaranya, nah diketahui di sini, jika tekanan udara luar 10⁻5 Pascal, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik, berapa tekanan total di dasar kolam? Pertanyaannya, tekanan di dasar kolam. Kedalamannya berapa? 5, ya. Sudah diketahui di soal, kedalamannya 5. Nah, ini kedalamannya 5 meter. Langsung aja. Nah, tetapi di sini ada namanya tekanan udara luar. Berarti gimana, Pak? Tadi kan cuma Rho GH doang. Nah, sekarang ada tekanan udara luar. Di sini berarti dijumlahkan saja, ya. Jadi, tekanan hidrostatisnya berapa ditambah dengan tekanan udara di luar berapa? Maka tinggal dijumlahkan saja. Oke, baik. Langsung aja. Nah, seperti biasa tadi diketahuinya apa, ya. Diketahuinya apa, H-nya udah ada, A-nya berapa, tekanan udara luarnya berapa, G-nya berapa, dan massa jenis juga sudah diketahui. Lanjut. Jadi yang seperti saya bilang tadi, bahwa tinggal dijumlahkan saja, ya. Maka tinggal seperti ini aja ya. Maka tinggal Rho GH-nya langsung dikalikan, dapat 5 kali 10 pangkat 4. Dan, nah 10 pangkat 5 ini yang diketahui tadi ya, tekanan udara luar. Untuk mempermudah penghitungan, nah di sini ada notasi ilmiah nih. 10 pangkat 4, nah di sini 10 pangkat 5 diuraikan menjadi 10 kalikan 10 pangkat 4. Kenapa? Karena 10 pangkat 4-nya sama, jadi tinggal 10 ditambah 5 menjadi 15 pangkat 10 pangkat 4. Atau, kalau ingin kita geser komanya ya, ini aturan notasi ilmiah harus satu angka. Nah, di belakang koma. Jadi ya betul, satu digit, terus kemudian harus koma. Nah, kemudian 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Inilah jawabannya. Jadi geser-geser aja sebenarnya ya. Baik, mudah-mudahan silakan di komentar kalau misalkan ada pertanyaan ya. Baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita sekali lagi deh biar lebih paham lagi ya. Karena apa? Karena mudah banget soalnya ya. Coba. Sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang, kemudian pada salah satu kakinya diisi dengan minyak sehingga air terdesak 2 cm dari keadaan setimbangnya. Jika massa jenisnya adalah 1 gram cm min 3, massa jenis minyaknya 0,8, berapa tinggi minyak dalam bejana? Oke, pertama diketahui dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita gambarkan. Ini pipa U ya, kayak tadi ya. Karena di sini adalah kemudian ada satu. Nah, perhatikan di sini ada minyak. Nah, ada minyak dan air. Ya. Ada minyak dan air. Di sini ada minyak di sebelah kanan, sebelah kiri di titik A ada air di mana ketinggiannya adalah 2 cm katanya ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa tinggi minyak? Nah, ya, masih ingat konsepnya bahwa
tekanan hidrostatis di titik yang sama, di satu garis yang sama, maka itu akan sama juga. Ya. Nah, yang mana? Yang mana, Pak? Nah, ini dia. Nah, ini dia nih. Nah, A dan B ini tekanan hidrostatiknya pasti sama. Berarti tekanan hidrostatik di A akan sama dengan tekanan hidrostatik di B. Tahu garis ini dari mana? Biasanya garis ini diambil dari titik pertemuan antara air dan minyak. Nah, lihat patokannya titik B. B di sini kasih titik, kemudian tarik garis ke A. Jadi satu garis lurus. Patokannya di titik pertemuan kedua fluida. Selanjutnya, sehingga tekanan di A sama dengan tekanan B. Rumus tekanan kan tadi apa? Rho GH. Ya. Rho GH air sama dengan Rho GH minyak. Hati-hati yang kanan sudah minyak. Berarti rho-nya juga rho minyak. Ya. G-nya tinggal dicoret aja ya, karena sisi kiri dan sisi kanan sama. Maka rho air 1 hanya 2, diketahui ya, hanya 2 nih. Kemudian rho minyaknya ada juga, diketahui 0,8. Kemudian H minyak dicari. Ya, 1 kali 2, 2. 0,8-nya geser ya, pindahkan H minyak. Jadi H minyak adalah 2 dibagi 0,8. Jadi jawabannya 2,5 cm. Kalau mudah ya. Jadi mudah banget. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti. Kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, fisika mudah kan? Soal mudah ya. Pelan-pelan saja belajarnya. Ya. Karena fisika ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya sering temukan di kelas. Kenapa? Ya, hampir semua materi. Ini materi ini dipakainya buat apa sih, Pak? Kok belajar ini? Nah, gitu ya. Oke, tekanan hidrostatis itu buat apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya ambil contoh mungkin dalam kehidupan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata lebih tepatnya. Itu di mana? Yang pertama, untuk pengobatan. Nah, ini biasanya digunakan untuk medis. Nah, ini kalian mungkin sering melihat kalau kalian di puskesmas, ke rumah sakit, ke bidan, ke dokter. Nah, ini adalah standarnya itu pasti dicek ya. Apapun penyakitnya, pertama yang dicek adalah biasanya tensi ya, tensi untuk mengukur tekanan darah. Gimana, Pak? Nah, baik. Kita cek menggunakan rumus tekanan hidrostatis untuk mengukur besaran tekanan zat cair fluida. Ternyata memiliki manfaat di dunia pengobatan, salah satunya yaitu untuk mengukur tekanan darah dan menentukan karakteristik cairan tubuh. Kita tahu tentunya darah itu berupa fluida mengalir dalam tubuh kita, ya. Nah, ya, sehingga tekanan di dalam tubuh kita yang mengalir itu dideteksi menggunakan sensor dan dengan menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Nah, dikalkulasilah menggunakan modul elektronik, kemudian ditampilkan dalam bentuk angka di layar tensimeternya, ya. Nah, cara mencari tekanan hidrostatis pada kecepatan fluida dalam hal ini darah, ya, karena yang diuji adalah darah, didapatkan dengan mengukur tekanan yang diberikan darah pada dinding pembuluh darah. Jadi betul yang sudah saya sebutkan tadi, aliran darah kita dicek ya kecepatannya. Kemudian dikalkulasi sehingga dapatlah tekanannya berapa. Muncullah di layar ya. Oh, ini hipertensi, oh ini darah rendah. Nah, sehingga nanti kesananya mungkin dibuatkanlah resep. Baik, lanjut. Nah, ini yang teknologi ya, ini lebih ke teknologi. Yang ada di mungkin kapal selam itu ada di militer ya. Karena orang biasa ya tidak bisa memberi kapal selam. Oke. Oke, kita lihat apa sih atau di mana sih fungsinya untuk kapal selam. Nah, kapal selam adalah kapal yang mampu mengapung di permukaan air serta bergerak di bawah air. Baik, gaya apung membantu memungkinkan operasi mengambang kapal selam, sedangkan gaya hidrostatik menangani operasi bawah airnya. Jadi sebenarnya di kapal selam ini ada dua konsep sebenarnya ya. Yang pertama ada di hukum Archimedes-nya ya, di gaya apung, kemudian yang kedua ada di tekanan hidrostatiknya. Di sini juga ada tekanan hidrostatiknya, dia menangani operasi bawah airnya. Betul ya, karena kapal selam kan bekerjanya di dalam air. Nah, karena dia nyelam, dia semakin ke dalam, berarti kan ada tekanan hidrostatis di sana. Ya, semakin dalam dia menyelam, berarti kan tekanan hidrostatisnya harus semakin besar juga. Berarti kapal selam ini harus didesain tahan tekanan yang sangat besar. Karena kita tahu kalau dia menyelam di laut, bukan kedalaman yang puluhan meter,
bahkan dia bisa mencapai ratusan bahkan ribuan meter ya dalam kedalaman laut. Karena agar tidak terdeteksi oleh musuh. Baik. Mudah-mudahan bisa diikutin sampai sini, mudah-mudahan mendapat pencerahan. Dan satu lagi, para engineer pembuat kapal selam harus memiliki pengetahuan yang baik tentang tekanan hidrostatik sebelum membuat kapal. Jadi ini adalah syarat ya, membuat kapal selam itu harus paham dulu teori tekanan hidrostatiknya ya. Ini simpel sekali kan? Nah, kalau kalian sudah paham, mungkin kalian juga bisa membuat kapal selam seperti apa secara sederhana. Baik, nah ini adalah materinya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar kalian ataupun mau nanya langsung boleh. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.